Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu sudah menikah sekarang, dan yang kamu nikahi adalah adik perempuanku yang paling lucu. Jika kamu ingin menjadi pria sejati, tanganmu boleh saja tidak ternoda darah, tapi setidaknya kamu harus bisa diandalkan, daripada terbiasa mengandalkan orang lain. Kata-kata nomor 1 di bawah langit menyebabkan tubuh Xiao Yun gemetar sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk dengan paksa. Aku mengerti. Kakak, jangan katakan itu tentang kakak Yun. Kepribadian saudara Yun pada dasarnya baik. Saya tidak ingin dia berubah, kata nomor 7 di bawah langit dengan ekspresi tidak senang sambil memegang lengan Xiao Yun. Sudut mata nomor 1 di bawah langit bergerak-gerak. Dia hanya bisa berbalik dengan wajah yang benar-benar kecewa. Namun, pada saat ini, kawanan binatang besar Divine Phoenix sudah berada kurang dari 2,5 kilometer jauhnya. Tekanan berat juga terjadi dari jauh, dan gelombang teror besar sekali lagi menyelimuti kota Kekaisaran Blue Wind. Nomor 1 di bawah langit dengan tenang berkata, "Jangan takut dengan ini. Ingat, ini bukan kota Kekaisaran Iblis kita. Ini adalah tempat di mana tingkat energinya lebih rendah. Kami baru saja menghadapi beberapa pasukan Divine Phoenix yang lemah, dan binatang buas berlevel rendah. Kalian berdua telah memasuki alam Tyrant mendalam. Selama tidak ada lawan yang mampu menekan kita, meski jumlah mereka 2 kali lebih banyak, kita bisa menghentikannya jika kita bertiga bekerja sama." Saat nomor 1 di bawah langit selesai berbicara, sebuah busur besar berwarna hijau muncul di tangannya, dan ketika dia memegang busur secara horizontal dan menarik tali busur, 12 anak panah berwarna hijau muncul di sana. Setelah ini ditembakkan, ke-12 anak panah yang dalam ini tidak akan padam begitu saja, 12 nyawa, tapi akan menembus 12 lubang menakutkan pada pasukan raksasa yang terlihat, menembus bagian depan pasukan, sampai ke belakang. Pada saat ini, gelombang energi luar biasa yang dipancarkan dari selatan menyebabkan nomor 7 di bawah langit berseru dengan keras karena terkejut. Lihat, apa itu? Di langit selatan, sebuah titik emas kecil tiba-tiba muncul, meski kecil, namun seterang bintang di malam hari. Terlebih lagi, itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu tumbuh 10 kali lebih besar, lalu 10 kali lipat lagi. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, ia telah berubah dari cahaya kecil menjadi sosok yang sangat besar, itu benar-benar emas, lebih dari 300 panjangnya beberapa meter, lebarnya beberapa puluh meter, dan garis-garis emas yang rumit melayang di sekitarnya. Saat mendekati kota Blue Wind Imperial, kecepatannya tiba-tiba melambat. Cahaya keemasan yang dipancarkannya juga berkurang. Pada saat yang sama, gelombang udara yang dahsyat, membawa tekanan misterius namun berat dari selatan, melintas, yang menyebabkan warga Blue Wind di tembok kota yang lengah terhempas. Itu adalah sebuah bahtera yang dalam. Seru nomor 1 di bawah langit sambil menggunakan tangannya untuk memblokir udara keras yang masuk. Garis besarnya, serta energi dalam yang dilepaskannya saat terbang, membuktikan bahwa itu adalah sebuah bahtera dalam yang unik. Namun, kecepatan yang baru saja ditunjukkan oleh bahtera yang dalam ini telah mengejutkannya meskipun pengetahuannya sangat luas, karena, dalam hal kecepatan saja, itu sudah jauh melampaui bahtera yang paling dalam dari keluarga bawah langit mereka. Yang paling mengejutkannya bukanlah bahtera emas yang dalam, tapi orang yang mengendarainya. Seseorang yang memiliki busur mendalam yang mengejutkan jelas bukan orang yang sederhana. Jika itu adalah musuh, maka itu akan menjadi bencana. Gelombang demi gelombang desahan menyebar ke seluruh Blue Wind Imperial City. Semua orang dengan bodohnya memandangi bahtera berwarna emas di udara. Orang-orang yang terkejut dengan bahtera yang dalam ini bukan hanya mereka yang berada di kota Blue Wind Imperial. Semua orang di Divine Phoenix Army juga menatap bahtera emas yang dalam ini.
Tekanan spiritual yang dilepaskan oleh Bahtera yang dalam menyebabkan semuanya secara tidak sadar melambat, sampai mereka berhenti total. Apa itu? Han Xingzhao berkata sambil berpikir. Mungkinkah sebuah bahtera yang dalam? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ekspresi Feng Hengjiang dan memperhatikan bahwa mata dan otot-otot di wajahnya, semuanya bergerak-gerak dan gemetar tanpa henti. Dia merasakan kejutan di hatinya dan dengan cepat berkata, "Penatua 50 detik, ada apa?" Feng Hengjiang menatap lurus ke arah bahtera emas yang dalam dan mengangkat tangannya. Bibirnya bergerak dan bergerak lama sebelum akhirnya mengeluarkan suara. Tabut mendalam suci surgawi. Tabut mendalam suci surgawi. Han Xingzhao menunjukkan ekspresi kebingungan. Apa itu? Mungkinkah itu sesuatu yang sangat menakutkan? Feng Hengjiang dengan keras menghirup udara. Tabut mendalam suci surgawi, bahtera eksklusif Kaisar Suci, penguasa tertinggi suaka Raja Absolut. Apa? Han Xingzhao hampir jatuh dari monster di udara karena sangat terkejut setelah mendengar itu. Dia belum pernah mendengar tentang tabut suci surgawi yang mendalam, tapi siapa yang belum pernah mendengar nama Kaisar Suci? Dia adalah pemimpin dari 4 tempat suci agung, penguasa tempat suci Raja Absolut, eksistensi tertinggi yang memandang ke bawah ke seluruh benua langit yang mendalam dari atas. Eksistensi nomor 1 sebenarnya di benua langit yang mendalam. Dia berkata dengan kaget, "Penatua 52, bisakah kamu salah? Bagaimana seseorang seperti Kaisar Suci bisa datang ke tempat seperti ini?" "Saya tidak salah. Hanya ada satu tabut suci surgawi di dunia ini. Saya cukup beruntung melihatnya suatu saat ketika saya mengikuti Master Sekte mengunjungi suaka Raja Absolut. Saya pasti tidak salah." Tubuh dan suara Feng Hengjiang bergetar. Sebagai seorang tetua dari Sekte Phoenix Suci, dia adalah seseorang yang bisa melanggar hukum di 7 negara langit yang mendalam. Namun, di hadapan nama Kaisar Suci, dia tidak dapat menghentikan tubuhnya untuk gemetaran apapun yang terjadi. Selain itu, Kaisar Suci sangat menghargai tabut suci surgawi yang mendalam dan tidak pernah meminjamkannya kepada siapapun. Bahkan anak baptisnya pun tidak punya hak untuk mengendarainya secara pribadi. Jadi, begitu tabut mendalam suci surgawi muncul, itu pasti adalah Kaisar Suci sendiri. Pada saat itulah, bahtera emas yang dalam akhirnya berhenti total. Fluktuasi energi yang ringan dan mendalam hampir hilang seluruhnya. Bahtera mendalam emas melayang dengan tenang di udara, dan di sebelah kanan, salah satu pintu bahtera perlahan terbuka. Han Xingzhao dan Feng Hengjiang menahan napas, tetapi sebelum mereka dapat dengan jelas melihat sosok yang berjalan keluar dari pintu bahtera, aura mengamuk yang mengerikan telah mengunci mereka. Mereka tidak berani menggerakkan satu otot pun karena mereka merasa seperti tertahan oleh gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Sesosok tubuh yang tinggi dan berotot keluar dari pintu bahtera lalu perlahan terbang ke bawah. Matanya menatap ke arah pasukan Divine Phoenix hitam dan gerombolan binatang buas di barat daya. Dia mengenakan kemeja abu-abu yang sangat polos. Itu bahkan sedikit compang camping, dan tubuh berototnya bahkan bisa digambarkan sebagai raksasa. Dia setidaknya 4 atau 5 kali lebih besar dari orang dewasa normal, dan hanya dengan berdiri di sana, dia seperti segumpal daging kecil. Han Xingzhao dan Feng Hengjiang membuka lebar pupil mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali, yang membuat mereka takut bukanlah tubuh berotot dan tidak biasa orang tersebut, namun kemarahan dan niat membunuh. Kemarahan aura yang mengunci mereka seperti magma neraka yang meleleh. Tepat di bawah aura ini, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan tercabik-cabik kapan saja. Dan binatang buas di udara di bawah mereka, serta kuda perang api di bawahnya, semuanya gemetar tak menentu, mereka bahkan merintih ketakutan. "Itu, aura, orang itu sangat menakutkan," seru nomor 1 di bawah langit. Dia tahu dalam sekejap bahwa aura orang ini jauh melampaui miliknya,
yang berada di alam Tyrant mendalam tingkat ke-8, itu jelas merupakan kekuatan alam raja. Dan dengan kekuatan auranya, itu tidak terlihat lebih lemah dari Yunce yang marah. Siapa orang ini? Bukankah Blue Wind Nation adalah negara terlemah dalam hal tingkat energi di benua langit yang mendalam? Jika demikian, mengapa seorang raja muncul? Namun, terlepas dari keterkejutannya, nomor 1 di bawah langit merasa lega karena kemarahan orang ini yang sangat kuat hingga menakutkan diarahkan pada tentara Phoenix Suci, bukan kota kekaisaran Blue Wind. Seperti orang yang sangat besar, sebenarnya ada seseorang sebesar ini, kata nomor 7 di bawah langit dengan mata terbelalak. Chang Yue sudah menutup mulutnya erat-erat, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, Yuanba. Itu Yuanba. Mereka belum bertemu selama 5 tahun, dan dari sudut pandangnya, Xia Yuanba tidak terlihat jauh berbeda, tapi tubuhnya jauh lebih tinggi dan lebih berotot dibandingkan dengan apa yang dia ingat, dan tatapan serta auranya telah berubah dalam sekejap. Cara yang lebih ekstrim lagi. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat menghubungkannya dengan Xia Yuanba lama yang dia kenal. Namun, yang membuatnya meneriakkan nama Yuanba adalah kemeja abu-abu yang sedikit compang camping di tubuhnya. Dulu ketika Yunce pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind, ketika dia membantu Yunce menjahit seragam pelatihannya, untuk menyembunyikan perasaannya terhadap Yunce, dia juga membuat satu set untuk Xia Yuanba. Xiao Yuanba selalu memperlakukannya seperti harta karun, dan senang memakainya. 5 tahun telah berlalu, dan dia masih belum membuangnya. Meski sudah compang camping di banyak tempat dan tidak bisa menutupi tubuhnya karena sudah besar, dia tetap memakainya. Yuanba yang mana? Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang semuanya terdiam. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menghubungkan orang yang memancarkan aura mengerikan dan mengendarai bahtera emas yang dalam dengan Xia Yuanba, yang memiliki sedikit atau tanpa bakat di masa lalu, hanya dari alam mendalam dasar, dan menderita banyak intimidasi, di istana mendalam Blue Wind. Chang Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia begitu bersemangat hingga air matanya hampir jatuh. Yunce kembali, dan sekarang, Xia Yuanba juga telah kembali, semua orang aman dan sehat, ini luar biasa, hebat. Siapa kamu? Feng Hengjiang menahan napas dan bertanya, dadanya terasa seperti didorong ke bawah oleh pelat logam. Dia bahkan tidak bisa bernapas meski dia ingin. Orang di depannya bukanlah Kaisar Suci. Dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Suci, kemarahan dan niat membunuh yang dilepaskan oleh orang di depan matanya lebih menakutkannya. Bahtera emas yang mendalam itu adalah tabut suci surgawi yang mendalam tanpa diragukan lagi. Mengapa orang ini diizinkan mengemudikan tabut suci-suci surgawi yang tidak boleh disentuh oleh Kaisar Suci? Orang yang mengirimmu ke neraka. Xia Yuanba perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapan iblis itu mengunci seluruh pasukan Divine Phoenix dan kawanan binatang buas di depannya. 3 tahun yang lalu, dia meninggalkan Kekaisaran Phoenix Suci untuk mengikuti guru spiritual Gu Chang dan mengasingkan diri dengan kebencian yang mendalam pada hari kedua setelah kembali ke Suaka Raja Absolut. Saat dia bertumbuh, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam pembuluh darahnya dengan lebih jelas. Untuk membalas dendam pada Yunce, dia memaksakan kekuatan di pembuluh darahnya keluar dengan segala cara. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun pada hari dia keluar dari pengasingan, apa yang dia dengar adalah kemalangan Blue Wind Nation yang diinjak-injak oleh Divine Phoenix Empire. Dia mengendarai Heavenly Scare mendalam ark dengan kecepatan yang mengejutkan dan berlari langsung ke Blue Wind Nation. Setelah melewati perbatasan negara angin biru, dia melihat tanah yang penuh bekas luka, sanak saudara yang bertebaran untuk melarikan diri seperti lalat tanpa kepala, kota-kota yang diserbu dan bahkan dibakar, serta mayat-mayat yang dapat dilihat di mana-mana. Kemarahan dan kebencian yang tak terhingga hampir membuat dadanya meledak.
Matanya berubah semerah darah, dan dia tidak punya niat untuk berhenti saat dia dengan marah terbang ke arah kota Blue Wind Imperial, dengan harapan bahwa inti Blue Wind Nation belum berhasil ditembus. Dan sekarang, dia akhirnya tiba. Di matanya, Blue Wind Imperial City tidak menunjukkan tanda-tanda akan diserang, dan kemarahan yang telah bergejolak selama beberapa jam akhirnya menemukan tempat untuk dilepaskan. Orang-orang di depan mengenakan baju besi merah, membuktikan identitas mereka sebagai bagian dari tentara Divine Phoenix. Saat dia melihat mereka, dia tidak bisa mengendalikan amarah yang telah dia tekan. Bang! Dalam ledakan yang terdengar seperti bom meledak, lengan Xia Yuanba membesar. Lengan aslinya yang tebal menjadi sedikit lebih tebal dari tubuh orang normal, dan aura yang bergerak di udara juga mencerminkan bagaimana dia menjadi beberapa kali lebih mudah marah. Di hadapan kekuatan yang menakutkan dan kejam ini, Feng Hengjiang, yang memiliki kekuatan seorang tuan, tidak punya niat untuk melawan. Suaranya bergetar ketakutan, tunggu. Senior dari Absolute Monarch Sanctuary, kami adalah orang-orang dari Divine, Sekte Divine Phoenix, apakah ada semacam kesalahpahaman? Yang aku bunuh, apakah kamu hewan dari Sekte Phoenix Ilahi? Xia Yuanba membuka matanya lebar-lebar, giginya terkatup, dan setiap kata mengandung kebencian dan kemarahan yang cukup untuk membuat bumi bergetar. Lengannya yang membengkak hingga hampir meledak, diayunkan ke depan dengan marah. Tunggu, Uwa. Saat dia mengayunkan lengannya, seluruh tubuh Xia Yuanba menjadi emas membara. Cahaya emas yang dalam yang dilepaskan dari lengannya langsung menutupi seluruh tentara Phoenix Ilahi, termasuk semua monster di udara dan kuda perang api, hingga menutupi matahari. Bumi bergetar, seluruh Blue Wind Imperial City berguncang. Dalam cahaya keemasan, ruang angkasa runtuh secara gila-gilaan, dan puluhan ribu retakan spasial dan lubang hitam spasial muncul, merobek dan melahap segala sesuatu yang dapat dihancurkan. Suatu saat ketika kekuatan di tubuh Xia Yuanba melonjak, semua makhluk hidup yang ditutupi oleh cahaya keemasan tercabik-cabik tanpa ampun. Bahkan mereka yang sekuat Feng Hengjiang hanya memiliki satu nafas yang tersisa, dan mereka hanya tinggal satu celah lagi untuk hancur. Pada nafas berikutnya, mereka telah dihancurkan menjadi noda darah sekecil debu. Suara guntur yang mengejutkan menyelimuti radius 50 km, tetapi setelah padam, yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Setelah cahaya keemasan menghilang, sisi barat daya kota kekaisaran Blue Wind telah menjadi kehampaan yang kosong. Entah itu prajurit Divine Phoenix atau kawanan besar binatang buas, semuanya telah menghilang. Tidak ada mayat, tidak ada bekas darah, tidak ada pecahan baju besi yang rusak. Bahkan tidak ada jejak keberadaan mereka yang tersisa di benua ini. Satu-satunya hal yang tersisa setelah cahaya itu adalah air mata spasial hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terdistorsi saat mereka dengan cepat menyusut dan menghilang. Ini adalah gelombang kedua pasukan Divine Phoenix yang tiba hari ini, dan cara mereka mencapai tujuan sebenarnya persis sama dengan gelombang pertama mereka. Ratusan ribu prajurit Divine Phoenix telah menjadi abu hanya dalam hitungan detik di bawah api murka Yunce. Radius 35 km telah terbakar hingga menjadi ketiadaan. Pemandangan itu telah menimbulkan kekhawatiran dan keheranan yang luar biasa, dan semua orang yang menyaksikannya secara pribadi tidak dapat menenangkan hati mereka. Ini karena apa yang mereka lihat adalah kekuatan yang benar-benar dapat meruntuhkan langit dan bumi. Itu mirip dengan kekuatan yang dijelaskan dalam legenda tersebut. Dan memikirkan kekuatan dan skenario seperti ini, sekali lagi terjadi pada mereka di hari yang sama. Bukan hanya itu, tapi kali ini, bukan Yunce melainkan orang lain. Namun yang serupa adalah bahwa musuh-musuh yang mereka musnahkan semuanya adalah musuh-musuh yang mengerikan dari Blue Wind Nation. Aura murka dan teriakan kemarahannya tidak lebih lemah dari ledakan kemarahan yang ditunjukkan Yunce sebelumnya.
Busur besar berwarna hijau tua di tangan nomor 1 di bawah langit telah lenyap, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas, tapi dia tidak lagi panik. Kekuatan raksasa ini sangat menakutkan, dan sepertinya dia bukan siapa-siapa. Lebih lemah dari Yunce, tapi dia jelas bukan musuh karena target kemarahannya adalah tentara Divine Phoenix, dan ketika dia melepaskan kekuatannya bersamaan dengan api kemarahannya, dia dengan sengaja mengendalikan dan membatasi energinya sehingga itu tidak akan mempengaruhi kota kekaisaran Blue Wind di belakangnya. Jika tidak, serangan balik sekecil apapun dari serangan itu akan membuat bagian selatan kota kekaisaran Blue Wind menjadi puing-puing. Nomor 1 di bawah langit menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Chang Yue, "Baru saja kamu berteriak, Yuanba, apakah itu nama orang itu? Mungkinkah kamu mengenal orang ini? Namanya Xia Yuanba, dan dia adalah adik junior dari suamiku dan aku, dan bahkan lebih dari itu, dia adalah kerabat suamiku," jawab Chang Yue dengan suara penuh emosi. Junior, adik laki-laki. Mata nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun melebar menjadi piring karena mereka sulit mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Mungkinkah dia sebenarnya lebih muda dari kakak? Ya, dia 1 tahun lebih muda dari suamiku, jawab Chang Yue lembut. Nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun praktis bisa mendengar suara rahang mereka menyentuh lantai. Di udara, Xia Yuanba telah sepenuhnya melampiaskan kemarahannya setelah kehancuran total tentara Phoenix Ilahi, dan dia mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Chang Yue dan Qin Wuxiang, yang berdiri di sampingnya. Ketika Yuanba melihat mereka, dia, yang telah membangunkan hati seorang tiran dan sudah lama tidak lagi bersikap pengecut dan lemah, merasakan matanya bergetar saat matanya sedikit basah. "Kakak senior Suerou, kepala istana Qin," dia berkata dengan suara rendah sambil dengan cepat terbang. Selama dia tinggal di istana Blue Wind mendalam, selain Yunce, Chang Yue lah yang telah memperlakukannya dengan baik sementara kepala istana Qin selalu menjaganya. Ketika dia melihat keduanya aman dan sehat, tidak ada yang lebih menghibur hatinya. Suara pecah samar yang sepertinya bergema dari lubuk jiwa terdalam menyebabkan Feng Hengkong yang letih dan frustasi segera membuka matanya saat kebingungan mengaburkan pandangannya sejenak. Dia hanya bisa berharap bahwa apa yang dia rasakan hanyalah kesalahpahaman. Namun segera, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan yang dipenuhi dengan kebingungan, "Sekte Guru, ini tidak bagus." Kristal jiwa Penatua yang ke-50 detik, tiba-tiba hancur beberapa saat yang lalu. Kami mengirimkan transmisi suara ke Penatua 52 dan Komandan Han yang bersamanya, tetapi kami tidak menerima tanggapan apapun. Feng Hengkong perlahan bangkit, awan gelap menutupi wajahnya. Bahkan belum 1 jam sejak Han Xingzhao mengirimkan transmisi suara kepadanya, melaporkan bahwa ada ketenangan aneh yang menyelimuti kota kekaisaran Blue Wind. Dan tidak hanya tidak ada jejak tentara Phoenix Ilahi, bahkan tidak ada jejak sama sekali, jejak pertempuran, dan sekarang, situasi yang terjadi dengan pasukan Divine Phoenix terjadi sekali lagi, dan mereka menjadi mustahil untuk dihubungi tanpa ada pesan baru yang masuk. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Blue Wind Imperial? Asgard awan beku. Yunce menggunakan Frozen Cloud Celestial Soul di tubuhnya untuk melepaskan batasan unik. Setelah itu dia, bersama dengan semua wanita dari Frozen Cloud Asgard, memasuki tempat rahasia Frozen Cloud dan menyimpan peti mati es, di mana tubuh Feng Qianhui dan Gong Yuxian diistirahatkan, di ruangan yang paling ujung dari area tersebut. Murong Qianxua, Jun Lianqi, Mulanyi, Feng Hanyu, dan Feng Hansui berlutut di depan peti mati es, dan semua murid Frozen Asgard di belakang mereka mengikutinya. Mereka berlutut selama hampir 2 jam sampai Yunce akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Mari kita berangkat dan biarkan Nyonya Gong tidur dengan tenang."
Dia bekerja untuk Frozen Cloud Asgard sepanjang hidupnya, jadi sudah waktunya dia menikmati istirahat yang layak. Begitu dia membawa murid-murid Frozen Cloud yang berkumpul keluar dari tempat rahasia, langit di luar sudah gelap. Meskipun Frozen Cloud Asgard telah menemui bencana besar, mereka mendapat perlindungan dari penghalang khusus mereka, dan setelah penghalang itu lenyap, mereka semua berkerumun di dalam Frozen and Divine Hall. Hasilnya, tidak ada pertempuran mengerikan yang terjadi, dan sebagian besar Frozen Cloud Asgard berhasil selamat dari bahaya. Kanopi malam telah mewarnai Frozen Cloud Asgard dalam semacam keindahan ilusi, mengubahnya menjadi fantasi es dan salju, salah satu kepingan salju berkilauan dan kaca kristal. Yunce melirik ke langit, tidak ada transmisi suara dari kota Blue Wind Imperial, jadi sepertinya tidak ada tentara Divine Phoenix lain yang menyerangnya. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pembatasan khusus Frozen Cloud Secret Ground tidak hanya memblokir aura dari luar, bahkan memblokir transmisi suara juga. Kami menyambut Tuan Asgard. Saat Yunce hendak berbalik, semua wanita di Frozen Cloud, termasuk 7 peri di Frozen Cloud, semuanya berlutut dan menundukkan kepala saat mereka dengan sungguh-sungguh memberikan penghormatan kepadanya. Dia buru-buru berkata, "Bangun, bangun, kamu tidak perlu memberi hormat padaku. Meskipun aku adalah Master Asgard sementara, kamu tidak perlu bersikap sopan terhadapku." Murong Qianshui dengan tulus menjawab, "Karena tindakan Master Asgard, Frozen Cloud Asgard, beserta seluruh nyawa kami, terselamatkan. Selain itu, Anda juga adalah orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Nyonya Asgard sebelumnya sebagai pemimpin baru sekte kami. Jadi menurut emosi dan hukum kami tetap ingin berlutut di hadapan Anda untuk menghormati. Mulai hari ini dan seterusnya, kami para saudari dan murid akan mengikuti perintah dari Master Asgard." Setiap wanita di Frozen Cloud adalah wanita yang sangat cantik, namun hati mereka seperti es dan salju, sehingga sulit bagi orang untuk mendekati mereka. Hal ini sebelumnya menyebabkan giginya gatal sementara dia diam-diam mengamuk karena Frozen Cloud Asgard adalah tempat penuh dosa yang menyia-nyiakan sumber daya alamnya. Dan sekarang dia telah menjadi pemimpin dari Frozen Cloud Asgard ini, dan semua wanita di Frozen Cloud ini sekarang berlutut di kakinya. Perasaan ini sangat kompleks dan halus. Baiklah, tapi kalian semua cepat bangun, anggap saja ini perintah pertamaku sebagai Master Asgard, kata Yunce sambil berusaha untuk tetap memasang wajah datar. Semua wanita di Frozen Cloud bangkit berdiri, dan meskipun mata mereka masih mengandung rasa sakit yang suram karena dijarah ketika mereka menatap Yunce, mereka tidak mengandung terlalu banyak penolakan terhadap pemimpin laki-laki baru mereka. 3 tahun yang lalu, ketika dia menjadi murid laki-laki pertama yang diterima dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, hal itu menyebabkan semua murid Frozen Cloud menjadi bingung, dan ini bahkan termasuk Gong Yuxian. Namun setelah itu, dia membantu Murong Qianshui dan peri lainnya membuka pintu masuk mendalam mereka dan membantu 6 dari mereka mencapai vena spiritual Dewa Surgawi yang mengejutkan dunia. Selain itu, ditambah dengan kemampuannya memahami seni ilahi ujung beku bahkan lebih cepat daripada Xia Qingyue, tindakan ini menyebabkan murid-murid Frozen Cloud Asgard tidak menolak atau mempertanyakannya. Itu bahkan menyebabkan mereka menurunkan kewaspadaan terhadapnya, dan setelah beberapa bulan, mereka pada dasarnya menjadi terbiasa dengan keberadaannya. Dan sekarang, dia telah kembali pada saat mereka membutuhkan dan pada dasarnya sendirian menyelamatkan mereka dari malapetaka dan kematian. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dia tunjukkan menyebabkan mereka menjadi sangat yakin. Bencana yang menimpa Frozen Cloud Asgard belum sepenuhnya hilang, namun memiliki Yunce, yang memiliki kekuatan di Sovereign mendalam realem tidak diragukan lagi seperti memiliki wali yang kuat yang mereka bahkan tidak berani bermimpi sebelumnya. Setelah melewati 6 bulan mimpi buruk ini,
mereka telah membentuk ketergantungan pada master sekte laki-laki mereka yang begitu kuat sehingga mereka sendiri belum menyadarinya. Master senior dan juniorku serta semua kakak perempuan senior dan junior, kata Yunce dengan nada lembut dan tulus, 3 tahun yang lalu, aku memasuki Frozen Cloud Asgard sebagai murid laki-laki pertama, melanggar peraturan 1000 tahun. Dan sekarang saya telah menjadi Master Asgard, saya masih merasa itu tidak pantas dan akan menimbulkan banyak kritik terhadap sekte kami. Nyonya Asgard sebelumnya mengalihkan posisi itu kepada saya karena dia tidak punya pilihan lain, jadi saya hanya akan mengambil posisi Master Asgard untuk sementara. Saat King Yue kembali, aku akan segera memindahkan posisi Nyonya Asgard kembali padanya. Tapi semuanya, jangan khawatir. Pada akhirnya, saya masih menjadi murid Frozen Cloud, jadi saya pasti akan menepati janji saya kepada Nyonya Asgard sebelumnya, kecuali saya mati, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menindas atau menginjak Frozen Cloud Asgard kami. Gong Yuxian telah mewariskan Frozen Cloud Celestial Soul kepadanya, dan di dalamnya terdapat kenangan penting dari semua Nyonya Asgard sebelumnya dan sebagian besar rahasia tersembunyi mengenai Frozen Cloud Asgard. Menurut catatan di dalamnya, formasi pelarian mendalam yang digunakan Xia King Yue adalah formasi teleportasi acak, jadi tidak ada yang bisa menguraikan kemana dia dikirim. Faktanya, bahkan tidak diketahui apa cakupan terbesar dari teleportasi ini. Dia juga tahu bahwa alasan Ye Qingsheng dan anak buahnya menyerang Frozen Cloud Asgard secara mengejutkan adalah Xia King Yue. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia menjadi sangat bingung sekaligus membuatnya waspada. Xia King Yue telah menghabiskan 16 tahun di kota awan terapung, dan dia hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya sendiri. Bahkan Yunce, yang merupakan tunangannya, hanya melihatnya beberapa kali dalam 16 tahun itu. Setelah itu, dia pada dasarnya tetap berada di Frozen Cloud Asgard dan sangat jarang pergi ke luar negeri, bahkan pada saat-saat langka itu, dia belum pernah meninggalkan Blue Wind Nation sebelumnya. Jadi mengapa Sun Moon Divine Hall tiba-tiba ingin mengincar Xia King Yue? Mungkinkah Ye Xinghan menyukai kecantikan Xia King Yue? Itu tidak mungkin, karena Ye Xinghan seharusnya belum pernah melihat Xia King Yue sebelumnya. Tuan Asgard, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Murong Qiansui bertanya dengan suara pelan saat matanya yang sedingin es dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Bahkan sampai saat ini, mereka masih belum mengerti mengapa Frozen Cloud Asgard, yang tidak pernah terlibat dalam urusan duniawi, akan dilanda bencana yang begitu mengerikan. Semua mata indah itu tertuju pada Yunce. Menghadapi musibah yang mengerikan ini, pemuda yang berusia tidak lebih dari 22 tahun ini diam-diam menjadi pendukung mereka. Lagi pula, kemanapun Anda pergi, itu adalah hukum alam, yang kuat berkuasa, dan sama dimanapun. Yunce menghela nafas pelan namun berat dan berkata, mari kita interogasi dulu orang malang yang pantas mati ini. Yunce mengulurkan tangannya, dan angin dingin bertiup, menyebabkan pria berjubah hitam itu berteriak saat dia diseret dari jauh sebelum mendarat dengan keras di kakinya. Kekuatan mendalam Ye Qingsheng telah dilumpuhkan oleh Yunce, dan meridiannya juga terputus, jadi dia bahkan tidak bisa bunuh diri jika dia mau, apalagi melawan atau melarikan diri. Di hamparan salju yang membeku ini, dia, yang tidak memiliki energi yang besar untuk melindunginya. Begitu dingin hingga dia terus gemetar dan menggigil saat hawa dingin yang sangat pahit mengirimkan jarum es yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuhnya dengan setiap napas mengakibatkan rasa sakit yang tak terkira. Dia menatap Yunce dan matanya tidak lagi berisi permohonan, hanya berisi teror, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun dari mulutnya. Melihatnya, wajah semua wanita di Frozen Cloud dipenuhi amarah dan kebencian. Yunce melangkah maju selangkah, dan tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata apapun padanya,
dia hanya mengulurkan tangannya dan menyebabkan pegangan mendalamnya terbang keluar dan tenggelam ke dalam tubuhnya saat dia langsung melakukan pencarian jiwa pegangan mendalam. Seluruh tubuh Ye Qingsheng bergetar sementara kedua matanya dengan cepat kehilangan fokus dan menjadi kolam kosong. "Siapa namamu?" Yunce bertanya dengan lembut sambil melepaskan telapak tangannya. "Ye Qingsheng." Suara Ye Qingsheng bergetar karena kedinginan. "Ye." Alis Yunce sedikit bergetar, lagi pula itu adalah Sun Moon Divine Hall. Meskipun Balai Agung Sun Moon bukanlah sebuah kekuatan yang disatukan oleh sebuah keluarga, semua orang yang masuk ke Balai Besar Sun Moon harus mengubah nama keluarga mereka menjadi Ye. Dia segera bertanya, "Apakah sekte yang Anda miliki adalah milik Sun Moon Divine Hall?" "Ya," Ye Qingsheng menjawab. Teriakan kaget dan alarm terdengar di sekitar Yunce. Nama, Sun Moon Divine Hall, menyebabkan wajah cantik gadis-gadis Frozen Cloud menjadi pucat. Tidak banyak kekuatan di benua langit yang mendalam yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan tuan. Selama 6 bulan terakhir, kata-kata "tanah suci" sesekali muncul di benak mereka, namun mereka segera mengabaikan kata-kata itu. Karena sehubungan dengan Frozen Cloud Asgard dan bahkan seluruh Blue Wind Nation, 4 tempat suci mirip dengan istana dewa yang tinggi di atas langit, jadi mereka tidak akan pernah berinteraksi dengan Frozen Cloud Asgard mereka, dan bahkan ada semakin sedikit alasan bagi mereka untuk bertindak sedemikian kejam terhadap mereka. Namun nama yang mereka dengar saat ini memang merupakan nama milik 4 tempat suci dalam mitos yang hanya bisa mereka lihat dari tanah. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Di tengah suara-suara yang dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan, Yunce menatap langsung ke arah Ye Qingsheng sambil melanjutkan pertanyaannya. "Itu adalah Tuan Muda, Ye Xinghan. Dan Ye Xinghan mengirim kalian semua ke Frozen Cloud Asgard untuk menangkap Xia Qingyue?" Yunce bertanya dengan alis cekung. "Ya, kami juga harus menjamin bahwa Xia Qingyue tidak dirugikan sama sekali dalam proses tersebut." "Mengapa dia mengirimmu untuk menangkapnya? Skema apa yang Ye Xinghan miliki mengenai Xia Qingyue?" Suara Yunce semakin dalam dan parah. Mata kosong Ye Qingsheng menjadi kosong, dan butuh waktu lama sebelum dia menjawab, "Saya tidak tahu." Tidak ada kebohongan yang bisa diucapkan saat seseorang berada di bawah pengaruh pencarian jiwa pegangan mendalam. Jadi karena jawabannya tidak tahu, maka dapat dipastikan memang demikian. Pertanyaan yang paling banyak menimbulkan pertanyaan di benak Yunce tidak dapat terjawab, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, "Dan di mana Ye Xinghan melihat Xia Qingyue? Atau apakah dia mengetahui keberadaan Xia Qingyue dari sumber lain?" "Tuan Muda, belum pernah melihat Xia Qingyue sebelumnya. Tuan Muda telah mendengar nama Xia Qingyue dari seorang tetua dari wilayah Pedang Surgawi Perkasa." Seorang tetua dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa. Alis Yunce bersatu erat saat dia menjawab, "Penatua yang mana?" "Saya tidak tahu." Yunce kehabisan kesabaran dan menginjakkan satu kakinya di dada Ye Qingsheng sambil menekankan kedua telapak tangannya ke kepalanya. Dia melepaskan pegangan mendalamnya dan dengan cepat mengambil kembali semua ingatannya. Dalam rentang beberapa napas pendek, dia melepaskan kepala Ye Qingsheng sementara ekspresinya berubah menjadi serius.